Misteri dan fakta-fakta kematian Brigadir J, supir pribadi istri Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Baru-baru ini publik tanah air digegerkan dengan berita tewasnya seorang anggota Polri bernama Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat atau yang akrab dipanggil Joshua. Brigadir J tewas diduga ditembak rekannya sesama anggota Polri di rumah dinas Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 5 sore. Diketahui korban Brigadir Joshua merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati yang diklaim tewas karena ditembak oleh Baradae. Pelaku diduga merupakan Baradae yang tak lain adalah ajudan Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3 Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa penembakan tersebut terjadi Jumat 8 Juli 2002 pukul 5 sore. Namun baru mencuat 2 hari terakhir ini. Ada sejumlah fakta dan misteri yang masih dipertanyakan dan diperdebatkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengakui ada banyak kejanggalan dalam peristiwa baku tembak yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersebut. Banyak netizen di media sosial juga dibuat bingung terkait sejumlah fakta yang menimbulkan tanda tanya besar seputar apa yang terjadi. Berikut misteri dan sejumlah fakta-fakta janggal yang sempat dirangkum oleh tim channel Info Segalau. Pertama, perbedaan waktu kejadian dan ungkap kasus. Peristiwa baku tembak tersebut disebutkan terjadi pada Jumat 8 Juli 2002. Namun faktanya kasus tersebut baru dibuka ke publik pada Senin 11 Juli 2002. Fakta kedua, ada luka sayat padahal baku tembak. Hal ini diungkapkan Roslin, kerabat Brigadir J yang menyebut ada 4 luka tembakan dan luka bekas sayatan di jenazah Brigadir J. Jadi yang malam itu dari keterangan kepolisian di Jakarta menyampaikan bahwasanya di kediaman Bapak Irjen Verdi Sambo itu ada adu tembak. Jadi kami nggak puas kalau ada adu tembak, otomatis nggak ada ini ada luka sayatan, ujar Roslin yang merupakan tante dari Brigadir J. Mengutip Detikcom Senin 11 Juli 2002. Fakta ketiga, CCTV di rumah Irjen Pol Verdi Sambo rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Hal ini diketahui dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto yang mengaku kamera pengawas atau CCTV di rumah Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo sudah rusak sejak 2 minggu lalu sehingga tak bisa merekam peristiwa baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami mendapatkan rekamannya, kata Budi di Mapolres Jakarta Selatan pada Selasa 12 Juli 2002. Namun Budi menyatakan pihak tetap mengumpulkan alat bukti lain terkait kasus baku tembak di rumah salah satu perwira tinggi Korps Bayangkara tersebut. Pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan secara scientific crime investigation. Misteri keempat, yaitu adalah handphone milik Brigadir J yang dikabarkan hilang. Hal ini diketahui dari pengakuan keluarga Brigadir J. Keluarga Brigadir J mengaku ada kejanggalan karena salah satunya handphone milik Brigadir J yang hilang pasca insiden baku tembak. Kita tanya CCTV, dibilang CCTV nggak ada. Tak mungkinlah CCTV tak ada di rumah seorang jenderal, kata kita waktu itu. Lalu kita tanyakan mana handphone anak kita, disebut hilang, tidak ditemukan, kata kerabat Brigadir J, Rohani Simanjuntak, seperti dikutip dari Detik Sumut Selasa 13 Juli 2002. Pertanyaan tersebut disampaikan keluarga kepada polisi dari Jakarta yang membawa jenazah Brigadir J ke Jambi. Keluarga mengajukan sejumlah pertanyaan itu karena tidak percaya terhadap kronologi yang disampaikan oleh pihak polisi. Harusnya di situ juga bisa dilihatkan bukti-bukti dari percakapannya, kata Rohani. Pihak keluarga berkeyakinan di ponsel Brigadir J ada percakapan yang bisa jadi bukti mengusut kasus tersebut. Keluarga menyayangkan ponsel Brigadir J disebut hilang. Kejanggalan atau fakta lain yang kelima adalah dekoder CCTV di pos sapam perumahan diganti tanpa izin ketua RT 1 hari setelah kejadian insiden baku tembak tersebut. Fakta ini diungkap oleh Seno Sukarto yang merupakan ketua RT 05 RW 01 di Komplek Polri daerah
Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, yang menjadi lokasi rumah tinggal Kepala Divisi Pengamanan Profesi dan Pengamanan Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Seno mengaku berdasarkan keterangan security di perumahan pasca peristiwa baku tembak itu terjadi, beberapa polisi datang ke kediaman Verdi Sambo hingga mengganti dekoder kamera CCTV di kompleks perumahan. Itu katanya Sapam. Saya sendiri karena kaki saya lagi sakit tidak langsung ke sana. Saya hanya teleponan saja. Tanyain Sapam bagaimana dan ada apa, kata Seno, dikutip dari kompas.com Kamis 14 Juli 2002. Seno mengungkapkan keterangan dari security yang melapor kepadanya bahwa sejumlah polisi yang datang ke rumah Verdi Sambo tanpa menggunakan seragam. Seno mengatakan sejumlah polisi mengganti dekoder kamera CCTV di kompleks perumahan 1 hari setelah terjadi baku tembak, atau tepatnya pada hari Sabtu 9 Juli 2002. Maksudnya bukan CCTV di rumah Pak Sambo, tapi alat dekoder CCTV yang di pos itu diganti pada hari Sabtu. Saya tahu hari Senin. Iya, katanya polisi tidak pakai seragam, ungkap Seno. Seno mengatakan ia tidak mengetahui pasti alasan polisi mengganti dekoder kamera CCTV yang posisinya berada di pos komplek Polri tersebut. Menurut Seno, sejumlah kamera CCTV yang berada di kompleks Polri dipastikan aktif saat aksi baku tembak yang menewaskan Brigadir J tersebut. Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perumahan itu masih aktif, tidak tahu kalau di rumah warga, kecuali kalau yang punya CCTV di dalam rumah mati, kita yang memperbaikinya, ungkap Seno. Seno bahkan mengaku merasa tersinggung atas perilaku sejumlah polisi yang mengganti dekoder kamera CCTV tanpa alasan dan seizinnya. Terus terang saya juga ya kesal. Saya ini dianggap apa sih? Maaf saja, saya ini jenderal loh meskipun RT, ucap Seno. Seno mengaku sampai saat ini ia tidak mengetahui pasti soal kondisi kamera CCTV yang berada di dalam rumah Verdi Sambo tempat baku tembak terjadi. Seno mengaku sempat menegur security karena ia tak menanyakan alasan kedatangan sejumlah anggota Polri ke rumah Verdi Sambo. Namun, kata Seno, security itu mengaku takut dan khawatir salah apabila menanyakan maksud kedatangan sejumlah polisi di rumah Verdi Sambo. Fakta 6 atau kejanggalan yang keenam adalah Sapam dengar suara letusan pada Jumat sore. Seno juga mengungkap jika petugas keamanan kompleks perumahan Polri itu sempat mendengar suara letusan pada Jumat sore atau tepat pada saat kejadian baku tembak tersebut. Namun, security mengira hal itu adalah suara petasan, apalagi di saat bersamaan sebagian umat muslim tengah merayakan momen malam takbir Idul Adha. Fakta ketujuh, Barada E tak mendampingi Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo saat kejadian. Saat kejadian, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sedang berada di luar rumah untuk melakukan tes PCR. Sedangkan Barada E yang merupakan ajudan pribadinya yang semestinya bersama sang jenderal malah berada di rumah. Namun berdasarkan keterangan pihak polisi, Barada E saat itu ditugaskan untuk mengamankan dan mengawal putra Kadif Propam yang keluar kota. Jadi memang saudara E itu ajudan dari Kadif Propam. Namun pada saat itu yang bersangkutan mendapat tugas membantu mengamankan atau mengawal putra beliau keluar kota, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto kepada wartawan Selasa 12 Juli 2002. Sesuai prosedur, kata Budi, Barada E pun melakukan isolasi di rumah tersebut. Budi sebelumnya menyebut rumah yang menjadi lokasi penembakan itu merupakan rumah singgah untuk isoman. Sehingga prosedur karena dia baru pulang dari luar kota, maka sama dengan keluarga yang lain yang bersangkutan melakukan isolasi terlebih dahulu sambil menunggu hasil tes PCR yang dia lakukan bersama keluarga lain, tutur Budi. Fakta ke-8, rumah Brigadir J di Jambi dijaga ketat ratusan polisi. Fakta kejanggalan ke-8 yakni adanya ratusan polisi yang mendatangi rumah keluarga Brigadir J di Unit 1 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Bahkan ratusan polisi itu sempat mengepung rumah sehingga menyulitkan sanak dan kerabat masuk ke halaman rumah. Malamnya itu habis pemakaman siang, polisi ramai datang dan langsung mengepung rumah. Kami tidak bisa masuk, kata bibi Brigadir J berinisial RS kepada wartawan di rumah korban pada Selasa 12 Juli 2002. RS mengatakan ratusan polisi itu datang ke rumah pada Senin malam 11 Juli 2002 ketika jasad Brigadir J baru saja selesai dikebumikan di TPU Kristiani di desa setempat.
Sanak keluarga dan kerabat yang ingin masuk ke dalam rumah SH yang merupakan ayah Brigadir J itu terhalang rombongan polisi. Sementara di dalam rumah hadir seorang pejabat Mabes Polri yang sedang menerangkan kronologis peristiwa tersebut. Polisi sebut RS sempat melarang anggota keluarga Brigadir J untuk merekam menggunakan ponsel. Semua alat komunikasi pun dilarang digunakan. Tadi malam kami tidak masuk, dilarang rekam pakai HP. Kekerasan tidak ada, cuma cara polisi itu masuk ke sini tidak bagus, sambung RS yang merupakan ayah dari Brigadir J. Mabes Polri bentuk tim khusus. Atas kasus ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dengan sejumlah perwira tinggi Mabes Polri lainnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan motif penembakan adalah membela diri dan membela ibu istri Kadif Propam, kata Ramadan kepada awak media di Mabes Polri pada Jakarta Senin 11 Juli 2002 seperti dikutip dari kompas.com. Menurut dia, pihaknya masih belum menyematkan status apapun terhadap Baradae. Pada Senin 11 Juli 2002 malam, Ramadan menginformasikan bahwa rumah yang menjadi TKP merupakan rumah kediaman milik Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Adapun kejadian aksi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae diduga akibat pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati atau ibu dari Verdi Sambo, istri Kadif Propam Mabes Polri. Peristiwa terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dengan menodongkan menggunakan senjata api ke arah istri Kadif Propam. Sontak seketika itu, istri Kadif Propam berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Teriakan itu langsung direspon Baradae dengan pertanyaan ada apa dan langsung dijawab dengan tembakan oleh Brigadir J. Saat itu Baradae berada di lantai atas. Dari atas tangga kurang lebih 10 meter bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan Brigadir J. Akibat tembakan tersebut kemudian terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia.